kita pas launching itu mikirnya kayak, aduh udah biasa jual Leica 1 jutaan, jual sikat gigi 30.000 gampang lah, anggap remeh. Ternyata pas hari pertama kita launching itu cuma kejual 1 piece sikat gigi. Kita beruntung di tahun 2022 Leica pernah di approach buat invest. Oke. Nah pada saat itu kan masalah visi, investment segala macam lagi rame, lagi wah keluar-keluar di mana-mana. Aku sendiri juga FOMO. Teman-teman aku juga pada diinvest, aku juga kayak kita diinvest aja ya, kayaknya menarik nih. Founders Theory. Hai Fox, hari ini kedatangan Selina Nicole yang kuliah di Sydney, kuliah bisnis finance dan membangun Leica bisnisnya dari umurnya 19 tahun. Hai Sel. Halo Kak Adit. Thank you sudah datang hari ini. Thank you juga for having me. Gimana ceritanya kuliah terus membangun Leica usia 19 tahun? Berarti kamu membangunnya sambil kuliah atau kuliahnya cepet banget? Kuliahnya aku selesainya lebih cepet, dipaksa cepetin. Tapi itu undergraduate S1? Iya, S1. Jadi aku selesai kuliah itu Desember 2020, pas sebelum COVID. Desember 2019, pas sebelum COVID. Nah dari awal tuh sebenarnya aku pas kuliah pengen rencananya kerja profesional, pengen kerja sebagai konsultan. Nah cuman pas aku balik udah apply kerja nih, apply sana sini. Kan COVID tuh banyak perusahaan yang freeze hiring. Jadi aku digantungin selama 3 bulan, akhirnya nganggur. Oh wow, kamu kelahiran tahun 2000? 2000. Wow. Gen Z. Kelahiran tahun 2000 guys. Iya. Keren. Nah terus pas gara-gara aku nganggur 3 bulan itu mikir sambil nunggu kabar balik lah dari perusahaan. Aku ngisi waktu biar gak kosong-kosong amat. Nah waktu itu lagi coba cari apa yang bisa dilakuin. Pas itu kan banyak yang baking, banyak yang jual makanan ya. Aku sendiri kan gak bisa. Pas itu lihat ada kompetitor juga, bukan kompetitor. Pas itu lihat ada produk yang aku mau beli tapi itu pre-order 6 bulan. Itu adalah sterilizer? Sterilizer. Jadi pas COVID aku butuh sterilizer karena mamaku lumayan parno, kita lumayan jaga di rumah. Tapi itu produk sold out dan pre-order 6 bulan. Nah aku lihat, aku coba deh beli sendiri kalau gitu. Impor. Tapi waktu itu cuma beli buat aku pribadi. Dari mana? Dari China. Oke. Waktu itu beli buat pemakaian pribadi. Terus teman-teman aku lihat kayak, itu apa, beli di mana? Jadi awalnya bukan buat bikin bisnis? Emang dari awal gak ada rencana bikin bisnis. Dari awal benar-benar udah mindsetnya itu, my 5-year plan itu mau kerja konsultan, masuk dari ASO, nanti senior ASO, masuk ke asisten, naik. Benar-benar kayak profesional. Wow. Targetnya McKinsey ini? Targetnya Big 4, Big 3. Iya, MBB ya? Iya, terus habis itu karena pada banyak yang nanya, aku pada nawarin nih, mau gak sekalian? Nanti aku beliin buat kalian. Jadi kayak jasa titip, just tip. Terus habis itu mereka oke. Papaku bilang, ini kenapa gak kamu sekalian coba bikin jadi bisnis aja, jadi uang sampingan. Terus sekarang kan nganggur. Aku mikir gak ada salahnya juga. Jadi waktu itu pakai akun pribadi aku ke brand ini yang aku lihat. Akun Instagram? Akun Instagram brand ini. Aku lihat halaman komentarnya, pada nanya kan, Kak barang PO iya kapan nih barangnya masuk, kapan nih ready. Aku DM-in satu-satu. Gerilya? Gerilya iya, kayak kenapa nih biar sekalian gitu. Cerdas. Kan. Aku ke halaman komentarnya, aku DM-in satu-satu, aku perkenalan diri, Kak kenalin aku Selina, aku lagi buka PO gini, kakak tertarik gak membuat produknya juga? Ya. Terus ternyata pada mau juga. Nice. Nah dari situ ya udah buka PO page pertama, sebelum barangnya even nyampe sini udah habis. Itu kira-kira nilai transaksi satu pengirimannya waktu itu berapa? Miliar gak? Nyampe miliar? Enggak. Waktu ratusan itu juta? Masih puluhan. Itu batch pertama ya? Batch pertama. Coba-coba tuh ya? Betul. Oke, tapi coba-cobanya yang kita anggap tanpa modal. Karena kamu gerilya, maksudnya kan kamu ketika udah dapet PO baru kamu order kan? Betul. Ya tetap perlu modal dikit lah di awal pakai tabungan aku, soalnya perlu DP dulu kan. Waktu itu? Berarti cuma sekian puluh juta? Oke. 15 juta buat menghasilkan waktu itu omset sekitar 40-an juta. Wow. Jadi nice. Yang aku apresiasi banget adalah kamu bisa dengan cepat. Orang biasanya kan gak secepat itu bisa langsung kepikir ini bisa jadi ide bisnis nih. Terus gak kepikir juga bisa kontakin orang-orang yang udah nanya, Kak kapan open PO lagi ke brand yang udah jalan. Ketika kamu masukin itu, menurut kamu di batch pertama kamu jual sterilizer itu
apakah produk kamu lebih murah daripada si kompetitor? Ataukah produk kamu lebih bagus walaupun sedikit lebih mahal atau seperti apa sih? Produk kita nggak lebih murah, produk kita lebih mahal. Karena waktu itu ini kan situasinya COVID, semua orang panik butuh barang cepet. Dan kenapa orang pada mau titipin ke aku karena barangnya kan lebih cepet ready dibanding brand ini yang PO-nya 6 bulan. Jadi karena PO-nya berapa lama waktu itu? 2 minggu. Oh, dia 6 bulan, Kita 2 minggu. kamu 2 minggu. Jadi yang kamu jual adalah kecepatan ketersediaannya itu. Betul. Tapi kamu jual lebih mahal. Karena emang kalau mau lebih cepet ya perlu lebih mahal. Iya, Jadi iya, kayak ya udah kalau emang mau, kalau enggak ya udah. Keren. Nah, cuman pas itu pun tetap gak direncanain jadi bisnis, itu cuman sampingan buat ngisi waktu. Keren. Waktu itu pun DM-nya masih pakai akun pribadi aku. Keren. Gak ada barang pun, gak ada merek, gak ada brand sama sekali. Sampai sini pun orang sampai nanyain. Trader, iya. Iya, keren. Tapi buat yang belum tahu nih, sesusah apa sih ngimpor dari Cina? Ngimpor dari Cina. Kamu apa yang kamu lakuin step by stepnya ketika kamu kepikir, ih bagus nih. Apakah kamu memang kebetulan karena ya kamu sudah punya teman-teman di situ atau sudah punya kenalan atau kamu pakai Alibaba atau kamu pakai Shopee atau mungkin atau kamu ngapain gitu? Nah, kalau proses impornya sendiri sekarang karena kita skillnya udah beda, itu aku akuin susah, gak mudah. Karena peraturan izin pemerintah kan banyak. Tapi pas itu aku awal mulai kan karena mindsetnya ini cuman iseng, aku pun sebenarnya bukan jalur impor resmi. Aku pakai Just Tip. Jadi aku pribadi emang udah biasa belanja di luar, aku titipin ke orang pribadian. Aku cuma titip ke dia. Tapi jadinya lebih mahal memang. Emang jadi mahal. Tapi lebih cepet. Betul. Dan pada saat itu kan mikirnya kayak ya udahlah, yang penting barang ada aja. Cerdas. Siapa yang kepikiran Just Tip waktu itu bisa impor barang sterilizer gitu ya? Banyak mungkin kepikiran. Tapi salah satunya adalah kamu yang bisa mengembangkannya sampai sekarang. Dulu persisnya juga karena COVID jalur impor pun banyak yang macet, banyak yang nggak jalan. Jadi Just Tip salah satu-satunya cara karena mereka di sana kan fleksibel gitu. Wah, keren. Persisnya cuma memanfaatkan resources yang ada sekarang sih. Keren. Tapi memang itu nggak bisa dipakai terus-terusan di skala yang sekarang gitu ya. Sekarang Leka berapa karyawan? Sekarang kita total timnya itu sekitar 30 sampai 40 orang. Oke. Dengan omset ratusan juta, miliaran sebulan? Miliaran. Sebulan? Sebulan. Jadi dibangun dari modal 15 juta itu? Betul. Tapi modal miliaran ini ada invest dari papa kali? Enggak. Ada invest dari venture capital? Nggak ada. Ada invest dari suami? Nggak ada belum. Kita nggak ada invest sama sekali, bootstrap. Bootstrap? Bootstrap kamu atau bootstrap bersama beberapa co-founder? Bootstrap aku pribadi, Leka benar-benar aku seorang sendiri. Wow. Dan buat yang belum tahu, Leka itu adalah Pak Alek ya, punya nama ya, bapaknya ya. Sebenarnya Leka itu punya aku, perusahaan tetap di bawah aku, cuman namanya pakai nama papa. Ya kan kita adalah darah daging ya. Betul. Jadi memang menyatu ya. Iya. Ya kadang-kadang walaupun papa tidak punya saham atau kepemilikan tapi tetap bisa bertindak seperti komisaris kadang-kadang. Papa justru emang kayak komisaris, kayak mentornya dia, kayak arahin aku, kayaknya kamu gini. Tapi beneran komisaris gak papa? Enggak. Parah om. Jangan mau om, digratisin om, minta saham om. Udah komisaris seumur hidup itu, bukan cuma bisnis, hidup juga. Aduh. Keren. Tapi setahu aku bukan PT harus 2 orang ya? PT harus 2 orang. Jadi sekarang ada adik aku yang bantuin. Oke, tapi sebenarnya tetap mayoritasnya masih kamu lah itu membantu untuk badan usahanya bisa berdiri aja itu badan hukumnya ya. Betul. Wow, keren. Aku suka banget karena konsepnya gerilya, minim modal, low budget, creativity, ngelihat peluang, ngelihat kesempatan yang ada. Ya, dan manfaatin resources yang ada lah. Keren. Terus kamu bikin itu pertama sterilizer. Tapi itu kan cuma batch 1 kan? Iya. Terus? Nah, jadi dari sterilizer itu yang beli produk kita itu kebanyakan ibu-ibu, mama-mama muda yang pada khawatir, pada takut pegang ini itu apalagi pas COVID. Nah dari situ mereka rekomen nih ke temennya, mereka pada posting, pada tag akun pribadi aku, teman-temannya pada nanya, ini produk apa, belinya di mana? Teman-teman mereka jadi pada mau beli juga dan cariin aku. Nah nih kita mulai dari sini nih ya. Selina ini hari ini hadir di Founders Theory karena salah satu tim Founders Theory, Priscilla itu pakai produknya. Dan mungkin segitu sukanya dari dulu sampai diikutin ownernya siapa, habis itu diundangin ke sini. Jadi datang ke sininya jalur loyalitas customer. Jalur brand advokasi. Wah. Ya kan kalau kita ngomongin marketing funnel, ujungnya itu adalah brand advokasi. Betul. Gimana caranya orang dari cuman tahu kita, consider mau beli, terus dia beli, dia repeat order sampai dia
menjualkan produk kita Tapi ini juga. sampai diundang ke podcast. Bayangin Iya. ya. Dan dia juga tadi sebelum kamera nyala dia cerita bahwa dia udah pernah nawarin ke ya mungkin beberapa orang lah rekan-rekannya karena dia puas sama Leica. Tapi masalahnya kamu adalah importir. Kan kamu nggak bertanggung jawab sama R&D si produknya. Betul. Itu kan elektronik dan segala macam. Tapi gimana caranya menurut kamu kenapa banyak brand advokasi yang bisa terjadi? Nah, justru pas yang ibu-ibu mau ikut PO juga, mereka mulai nanya, Kak ini brandnya apa? Nah di saat itu kan gak ada brand, itu benar-benar cuma produk trader biasa. Habis itu aku mikir, apa sekalian bikin brand juga ya? Dan idealisme seorang anak fresh grad yang baru lulus kayak, ya udah deh bikin brand gitu, punya brand sendiri kan not bad juga. Yeah. Di situ aku bikin brand dan dapat feedback dari para customer kita. Mereka tuh kalau masalah produk ginian elektronik yang penting cari garansi layanan. Oke. Nah, Menarik betul sih. Kalau rusak gimana gitu? iya betul, kalau rusak atau servis gimana nanti, carinya kemana. Nah dari situ itulah yang jadi DNA-nya Leica. Oke, sampai sekarang kita pertahanin itu garansi, semua produk kita ada garansi sampai 2 tahun, kalau rusak kita ganti yang baru. Dan service center pun kita pick up, jadi ongkos kirim segala macam semua kita yang tanggung. Mantap. Apalagi ibu-ibu kan biasa males repot ya, mereka juga sibuk ngurusin anak, gak apa-apa, kalian terima beres aja, kita yang ngurusin semua. Ya, apalagi kalau kamu pede sama produknya, kamu nggak takut masuk ke situ karena ya memang kita nggak jual produk yang gampang rusakan gitu ya kan. Betul. Itulah kenapa kamu berani masuk ke situ. Dan itu yang menurut aku jadi kayak brand advocacy kita. Itu yang word of mouth-nya jadi jalan karena orang pada bilang serve after sale service Leica tuh bagus loh, Leica tuh gini loh, Leica tuh gini loh. Orang jadi kayak mau dengan senang hati promosiin ke teman-teman juga, sharing ke teman. Keren. Kalau aku izin boleh bedah dari awal stepnya, ketika kamu batch 1 tadi datengin sterilizer, terus langkah kamu selanjutnya bikin brand untuk fokus ke sterilizer ini atau kamu langsung cari barang yang lain atau gimana sih? Tetap fokus ke sterilizer itu karena balik lagi mikirnya ini cuma short term project sampai nunggu aku dipanggil balik. Dapat panggilan balik dari interview kerja karena tetap mau kerja, tetap mau kerja profesional. Berapa lama tuh prosesnya kamu fokus di sterilizer itu? 6 bulan. 6 bulan itu akhirnya shipping berapa kali? Itu kita dapat 4 batch. 4 batch? Iya, total sekitar 300-an unit. 300-an unit? Iya. Per unitnya waktu itu? 400 ribuan. Berarti 120 juta gitu ya? Iya. Dapat ya 120 juta, uang jajan mungkin profit marginnya bisa dapat let's say 50-45 juta. Habis itu ya lumayan lah 6 bulan Lumayan gitu kan. lah, iya. Sebulannya 7 jutaan, 7 juta Iya. setengah. Tapi tetap berharap pengen jadi profesional. Betul, tetap pengen balik jadi konsultan gitu, kejar impian aku. Itu 2020 berarti 2020 ya? Juni. Oke. Tapi habis itu apa yang terjadi? Nah terus pas itu udah dapet, akhirnya udah mulai kelihatan nih orang pada bakal WFH terus kan. Company juga udah mulai hiring lagi, akhirnya aku dapet panggilan. Nah pas dapet panggilan itu mereka tapi mengharuskan aku tuh WFO. Di saat semua orang lagi WFA ini perusahaannya mengharuskan aku WFO. Oke. Nah pada saat itu udah mulai kayak aduh ini gimana ya, kayak aku Leica mau dijalanin ini juga kayaknya ada potensi kalau WFO juga aku tiap hari berat. Karena maksudnya takut juga kan tiap hari ke kantor. Resiko ya. Iya, dan akhirnya setelah ngomongin dengan sama keluargaku, dipertimbangin, akhirnya aku milih ya udah let's see, kita coba jalanin Leica dulu, let's see where it goes. Toh kalau amit-amit sampai Leica ternyata gagal, aku masih bisa balik ke corporate kok. Nice. Karena kamu memanfaatkan kesempatan di mana kamu masih muda. Iya. Dan masih banyak bisa punya waktu trial error Betul, gitu ya. risikonya masih rendah lah. Iya, menarik. Setelah kamu bilang oke lah kita fokusin dulu nih. Nah. Kamu step pertama yang kamu lakuin apa? Baru perbaikin brandnya. Waktu itu yang sterilizer pun walaupun ada brand, itu di produknya kita tempelin stiker Tom and Jerry. Buset, beneran ini? Dia ada brand beneran. Oh stiker Tom and Jerry itu maksudnya stiker yang ada tulisan Leica-nya gitu? Iya, jadi kita print Leica di stiker Tom and Jerry kita tempelin di produknya satu-satu. Bukan even di sablon, bukan apa. Wow, oke. Karena dari situ banyak customer yang komplain kayak, Kak ini kan produk Leica sebenarnya lumayan mahal ya. Kayak kesannya meragukan gitu. Emang garansi layanan segala macam kita tenang, tapi kayak meragukan. Menarik. Jadi pas udah decide, oke aku fokusin Leica, dari awal kita perbaikin brandingnya dulu. Bikin logo yang proper, bikin packaging proper, sosmednya juga baru kita fokusin, cari agency segala macam. Bener-bener kita benahin brandingnya. Langsung kamu hakiin juga? Kenapa? Kamu hakiin, daftarin haki? Langsung daftarin haki, betul. Pas itu langsung daftarin haki dan customer kita waktu itu
mereka kasih feedback, Kak kalau sterilizer kita yang pertama itu kan dipegang tangan buat barang permukaan, oke sih, jadi kayak disinarin gitu. Tapi kalau buat ruangan nih gimana? Ruangannya bisa di sterilizer? Nah, ruangan bisa di sterilizer. Jadi emang ada alatnya khusus, tapi alatnya jauh lebih besar. Pakai UV juga? Pakai UV juga. Maksudnya Jadi cara kerjanya gimana? jadi alatnya itu dia emang keluarin alat sinar UVC dan dia 360 derajat. Jadi Muter gitu. Betul. Ah, mana efektif kalau ruangannya gede? Emang perlu beberapa unit, tapi kayak itu udah sebenarnya praktis umum sih kalau di rumah sakit, di pabrik, di UV-in ruangan itu udah umum. Oh, tapi ketika nggak ada orang berarti ya? Betul, emang nggak boleh ada orang. Sinar UVC itu nggak boleh kena orang, nggak boleh kena kulit, nggak boleh kena mata. Oke. Nah, pas customer kita kasih feedback itu ada nggak yang buat ruangan? Waktu itu mikir kayak, ya juga sih kalau ini orang buat pegangan tangan aja laku, gimana kita coba buat ruangan. Nah waktu itu akhirnya next produknya kita coba masukin yang buat ruangan, tapi itu pun kuantitinya kecil karena kan belum tahu ya gimana. Pakai just tip juga? Ini tetap pakai just tip, iya. Terus habis itu kita waktu itu masukin awal banget cuma 20 piece kuantitinya. Ternyata belum nyampe pun juga udah laku. Waktu itu per pieces kalau buat ruangan kamu jual berapa? 4 juta? 2,4. 2,4, Iya. make sense lah karena untuk satu ruangan gitu ya. Betul. Cuman pada saat itu juga sebenarnya harga kita masih lebih mahal dibanding brand lain. I see, tapi kamu lebih cepet. Emang lebih cepat. Dan itu ada momennya. Betul, Masuk ada ketika momen momennya. COVID. Betul. Masalahnya adalah, oke, apapun yang kamu jual di momen itu udah kayak semuanya hot nih. Ya. Tapi kan lama-lama COVID mulai turun. Betul. Apakah itu ngalamin kamu omset turun malah jadi naik? Karena kalau sekarang miliaran berarti naik logikanya. Jadi kita sangat amat beruntung, puji syukur pas COVID itu kasarnya apapun yang kita jual tuh laku. Ya. Karena emang semua produk kita related ke COVID. Cuman justru struggle kita paling berat dan paling susah buat kita tuh tahun lalu, 2023. Betul. Karena itu di saat tahun lalu kan Januari orang masih pakai masker. Ya. Per Mei itu pemerintah udah bilang boleh keluar tanpa pakai masker. Ya. Kasus COVID udah turun, produk kita udah nggak relevan. Nah produk kita pun semua orang cuman simpan di gudang, di lemari, ya kita juga penjualannya turun. Turun hampir 80%. Turun hampir 80%. Betul. Itu udah sempet nyentuh miliaran belum waktu itu? Itu udah nyentuh miliaran. Dan turun 80% itu berasa banget, apalagi harus bayar Karyawan. fixed cost karyawan, Betul. mungkin sewa kantor Iya, dan sewa segala macam. gudang, Wah, tetap. Itu benar-benar justru 2023 tuh tahun paling berat dan paling susah buat kita so far. oke. Terus apa yang kamu lakuin sampai sekarang kalau kita anggap di 2024 itu sudah berhasil naik? Udah pelan-pelan mulai naik lagi. Iya. Kita belum di angka sebelumnya tapi Iya. udah getting there lah. Ya. Apa yang kamu lakuin untuk survive di tengah perubahan momentum ini? Apa yang dilakuin? Jadi balik lagi karena core-nya Leica itu di brandnya, di service-nya, pelayanannya, sama kita dengerin customer. Semua produk kita dari sterilizer pertama sampai sterilizer ruangan, air purifier, produk-produk seterusnya itu semua feedback dan demand dari customer. Mereka yang request. Kita cuman kayak oke. Oh iya ya. Ya mereka yang mintain semua. Kamu nambahin SKU baru ketika ada request dari customer ya? Betul. Keren. Jadi sebelum itu pun kita nggak ngeh ada produk ini sampai mereka yang kayak trigger kita kayak Kak, misalnya dari sterilizer ruangan itu kan cuma buat bunuh bakteri, kuman dan virus di permukaan. Tapi pas itu orang tahu, COVID tuh menular lewat udara loh. Nah orang pada nanya, Kak ada alat sterilisasi buat udara nggak? Kita kayak coba research, ada nggak ya alat sterilisasi buat udara? Ya. Pas itu baru tahu namanya air purifier. Dan kita coba research air purifier tuh di Indonesia udah banyak dari brand-brand besar. Exactly. Tapi kenapa orang belum beli air purifier ini? Karena air purifier mereka ya emang dari dulu bener-bener filter tok, cuma menyaring udara tok, dan mereka posisikan tuh biasa buat asma, buat alergi, debu. Nah sedangkan yang bisa waktu itu ketahuan bisa membunuh bakteri, kuman dan virus kan sinar UVC. Jadi pemikirannya pada saat itu gimana kalau kita gabungin sinar UVC ini sama air purifier. Oke. Nah kita coba, Memungkinkan. memungkinkan. Kamu bisa. kan importir. Iya. Gimana cara membuat itu? Itu kan konteksnya R&D atau emang kamu cari produk yang bisa begitu? Awal-awal itu kita emang cari produk yang bisa seperti itu. Oke. Jadi kita bener-bener cari terus sampai dapat produk yang kita mau. Dan itu agak sulit waktu itu ya? Sulit, itu kita sourcingnya lama banget. Kayak sekitar, pada saat itu lama, 2 bulan, 3 bulan. Oke. Kalau untuk sekarang sih karena udah nggak ada urgency COVID ya, itu udah termasuk cepat. I see. Nah dari air purifier itu yang tadinya kita masukin buat yang buat di tank-tank kemana-mana. Orang minta, Kak ada yang lebih gede nggak?
Oke, kita bikin lebih gede. Kak, ada yang buat ruangan nggak? Kita bikin yang buat ruangan. Iya. Jadi semua step dan semua produk Leica tuh dari customer, feedback customer. Wow. Keren. Karena Leica itu artinya adalah Pelindung manusia, pelindung orang. bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani. Oh, keren. Aku suka. Jadi dengan begitu, satu yang aku sangat suka adalah kamu memulai ini dengan modal yang sangat minim, dengan ngelihat peluang yang ada. Tapi ketika peluangnya pun sudah hilang, kamu tetap berusaha survive dengan melakukan beberapa cara. Betul. Tapi tadi kita belum banyak kulik dari sisi ini. 2024 kebetulan kan beruntungnya, Iya. menurut aku industri bisnis Leica ini didukung sama meningkatnya EV, Iya, electronic vehicle. betul. Jadi semua tentang listrik, tenaga terbarukan dan segala macam. Jadi kampanyenya semua sekarang tentang Go green. Jakarta polusi, Iya, ya kan? Iya. Menurut aku Jakarta polusi itu dari dulu juga ada polusi. betul. Dari aku kecil itu Jakarta udah polusi kayak begini. Betul. Nah sebenarnya ini jadi makin polusi gara-gara beritanya tentang polusi makin banyak. Dan orang mulai aware. Iya, jadi sebenarnya kalau tentang polusi menurutku ya, emang tahun ini tiba-tiba ada jutaan mobil tambah atau gimana ya? Sebenarnya sih ya menurut aku kalaupun penambahan tahun ke tahun ya minim-minim aja. Cuma memang dari dulu emang udah polusi, sekarang beritanya lebih kenceng. Apakah itu meningkatkan penjualan air purifier kamu signifikan atau udah nggak terlalu? Pas beritanya pertama kali keluar itu naik signifikan. Itu balik ke penjualan kita pas COVID lagi. Segitu ngefeknya. Itu tahun ini kan ya? 23 Oktober tahun lalu. Akhir tahun lalu. Akhir tahun Oke. lalu. Jadi yang tadi pas Kak Adit tanya tahun lalu COVID udah mulai menurun, penjualan kita sampai 80%. Di saat kita lagi coba pivot nih cari produk lain, tiba-tiba datang saving grace-nya itu dalam bentuk polusi. Ya maksudnya ya bukannya mau bukan menari di atas ini orang ya. Iya. Cuman kalau menurut aku ya pribadi persis kayak tadi Kak Adit bilang, polusi sebenarnya dari dulu tuh udah ada, polusinya juga gitu-gitu aja. Kita apakah mobil bertambah? Enggak juga. Tapi menurut aku yang berubah itu di bulan September tahun lalu ada brand kompetitor kita, brand air purifier juga, dia penjualannya turun juga dan dia stoknya masih banyak. Jadi dia bikin satu campaign ini untuk dia push influencer KOL semua pada saat bersamaan ngomong tentang polusi, edukasi. Kayak aku tahu tuh mereknya. Iya. Itu dari Korea bukan sih? Dari Korea, betul. Oh iya. Nah, jadi sebenarnya yang polusi emang sama-sama gitu aja, tapi karena banyak influencer KOL ngomong bersamaan, orang jadi mulai aware. Ya. Dan kita Leica ya cuman riding aja, ikut Betul. wave-nya doang. Dan itu sejalan sama arah investasi pemerintah soalnya. Betul. Pemerintah lagi masukin segala sesuatu tentang listrik dan segala macamnya. Betul. Oh, menarik. Jadi itu momennya semua benar-benar pas banget. Ya. Tapi itu benar-benar bentar banget, short live. Dia setelah 3 bulan ya saat influencernya udah pada stop ngomongin itu ya orang udah kayak balik lagi biasanya. Tapi awareness orang sih udah berbeda ya dibanding sebelumnya. Tapi nggak segitu ngefek sampai orang kayak waktu itu orang tuh pada panik beli air purifier sampai air purifier tuh sold out pre-order di mana-mana. Nice. Tapi di 2024 ini sekarang winning produk kamu apa? Winning produk kita itu dehumidifier. Jadi Nah, Kak Adit, sebelum kamu jelasin dulu nih ya. Awalnya aku pikir humidifier, ya. ya kan. Terus temanku ada yang jelasin tentang dehumidifier, dia influencer kesehatan juga, Iya. Dr. Mario Johan. Oh iya. Nah, terus aku bilang, "Bro, bukannya AC itu dehumidifier?" Ya kan? Betul. AC itu kan bikin intinya Kering. supaya ruangan yang lembab jadi kering. Betul. Ya udah pasang AC aja ngapain beli dehumidifier. Terus menurut dia kayak beda sebenarnya. Apa bedanya dehumidifier sama AC gitu? Jadi orang Indonesia kan aware-nya familiarnya sama humidifier. Oke, buat melembabkan ruangan yang kering. Betul. Antara mereka familiar humidifier atau serap air. Iya. Nah, tapi kalau dibilang dehumidifier atau AC, kadang tuh mereka nggak connect antara serap air, AC sama dehumidifier tuh sebenarnya cara kerjanya sama. Oh, hanya karena edukasinya gitu ya. Betul. Yaudah kalau gitu jangan bahas, nanti penjualan menurun. Iya. Enggak. Tapi sebenarnya kayak customer kita tuh sering soalnya kayak berarti kalau Indonesia lembab kita semua harus pakai dehumidifier ya? Jawaban kita enggak. Karena kalau misalnya ruangannya kayak sekarang nih udah AC, kan udah jadi kering. AC kan soalnya pakai kompresor dia narik udara ya, jadi kering. Ya justru jangan pakai dehumidifier. Maksudnya iya kita mau jualan tapi jangan sampai belinya tuh nggak sesuai kebutuhan kalian juga loh. Karena itulah DNA-nya Leica. Betul. Nggak mau menipu customer. Kita mau jadi solusi buat orang. Kalau emang dari awal nggak ada problemnya ya jangan.
Tapi satu alat dehumidifier paling murah berapa yang kamu jual? Paling murah kita 500-an. Ya itu mungkin itulah bedanya sama AC. AC mahal dan juga mungkin konsumsi listriknya beda. Betul. Kalau kamu memang fungsinya bukan buat sedang mendinginkan ruangan, hanya untuk mendehumidifyingkan ruangan, mengeringkan ruangan dari kelembapan udara yang tinggi, ya itu alatnya dehumidifier. Betul. I see. Dan AC kan biasa harus dipakai di ruangan tertutup ya. Kalau nggak, kalau ruangan terbuka kan kemana-mana sayang listrik Emang juga. kalau dehumidifier? Dehumidifier bisa dipakai ruangan yang lebih terbuka karena dia kan serap air. Yang penting udaranya lembab ya bisa. Mau di area gudang gitu, gudang yang gede pun bisa. Kalau AC kan satu gudang gitu berarti harus beberapa AC. Keren. Dehumidifier satu alat aja bisa. Aku mau klarifikasi satu hal yang aku sempat lihat kemarin di online. Alatnya itu bentuknya kayak plastik, ditempel di dinding, terus didiemin beberapa waktu nanti plastiknya berisi air. Oh iya. Satu ya, aku ngerasa kayak, nih gue dibohongin gak sih? Apa ya bisa begitu? Tapi kalau bisa begitu gue ngerasa kayak, itu menarik banget. Karena kan contoh ya, kantor-kantor atau maksudnya ruangan-ruangan rumah yang gak ada AC-nya. Iya. Yang gue juga kayaknya gak seniat itu buat beliin dehumidifier. Iya. Tapi gue sekedar taruh plastik itu kalau dia bisa menyerap kelembapan itu, sampai jadi air di kantong itu, unik juga. Apa itu benar bisa begitu? Itu benar, cuman itu pakai kimia, bahan kimia. Oh, tapi aman gak buat dihirup manusia di sekitarnya? Itu aman buat dihirup karena kan itu cairan ya. Oke. Tapi nggak aman buat Diminum? diminum pasti ya. Oke. Nggak aman buat kena kulit. Karena kayak gituan kan kantong plastik. Kalau misalnya pas udah isi penuh nih, kita ambil dari tembok, terus gak sengaja tumpah, kena kulit. Wah itu kulit kita bisa iritasi langsung gatal merah. Karena itu cairan kimia keras. I see. Apalagi bayangin kalau ada anak-anak atau ada anambul. Anak-anak nggak tahu itu cuma lihat plastik kan ada air mereka main. Tapi mereka gak jual itu ya? Kita enggak, kita ada jual yang mirip tapi kita pakai bahan silika gel yang aman, nggak ada bahan bukan kimia Kalau silika keras. gel cara kerja gimana? Kayak bentuknya kayak gitu juga atau? Bentuknya juga kayak gitu tapi kita pakai, jadi Kak Adit familiar dengan silika gel yang di Iya, yang makanan. buat sepatu. Betul. Oh ya, di makanan diciki-ciki gitu ya? Betul, itu kita bikin versi gedenya aja biar nyerap air lebih banyak. Dan Cerdas. Jadi kamu taruhnya di ruangan gitu? betul, taruh aja di ruangan kayak gitu. Dan kita lah sepatunya? Iya. Dan itu kan aman buat dihirup ya? Aman dihirup dan itu punya kita karena pakai silika gel jadi lebih aman, kena kulit pun nggak apa-apa, nggak masalah. Asal kan jangan dimakan. Asal jangan dimakan. Dan punya kita tuh disil ketat, semua dijahit. Jadi nggak mungkin keluar lagi cairannya. I see. Oh tapi nanti dia jadi ada cairan atau kalau silika gel yang di makanan kan dia begitu-begitu aja kan? Iya, jadi ibaratnya kayak silika gel ini dia nyerap air, silika gelnya makin gede. Oh itu cara kerjanya silika gel gitu? Betul. Makanya silika gel tuh kalau ininya udah gede ya nggak bisa pakai lagi. Harus diganti? Harus diganti. Per 6 bulan? Biasa silika gel tuh umumnya ganti buang, pakai baru, nggak bisa pakai lagi. Oh, maksudnya per 6 bulan? Kalau udah penuh, nggak ada waktu per 6 bulan. Umumnya kamu saranin per berapa lama? Per 2 bulan, 3 bulan. Oke, let's say Tapi 3 daya serapnya kan beda-beda semua. let's say 3 bulan ya? Iya. Per satu alat itu kamu jual berapa? Punya kita itu 80. harganya mulai dari 19.000. Oke, let's say 20.000 gitu ya. Iya. 19 kan angka psikologis gitu ya. Iya. Let's say 20.000 per 3 bulan berarti setahun ganti 4 kali. Betul. Itu nilainya 80.000. Betul, Berarti per 5 tahun itu nilainya 400.000. betul. Berarti kalau beli alat itu seperti investasi ke barang-barang begitu selama 5-6 tahun gitu ya. Betul. Tapi fungsinya sama persis, sama dehumidifier. Fungsinya sama, tapi kecepatannya beda. Apa tuh? Ibaratnya gini, kalau Kak Adit lagi lari maraton, pakai sepatu sama pakai mobil. Mobil kan mesin. Iyalah. Lebih cepat mana? Mesin. Nyampenya? Mesin. Nah sama. Kalau misalnya kita serap air, cuman pakai serap itu bisa, tapi lama. Kalau pakai mesin lebih cepat lagi. Berapa beda? Berapa kali kecepatannya beda? Bisa sampai 70 kali beda. Oh, Jadi wow. misalnya di ruangan yang sama, Oke. taruh yang plastik itu bisa penuhnya mungkin seminggu, pakai mesin tuh bisa dalam beberapa jam. Oke. Nice. Berarti apalagi kalau yang pakai kimia gitu juga lama ya? Kimia lebih lama lagi. Lebih lama dari silika gel? Iya. Ini gara-gara kamu nggak jualin kimia kali ya? Tapi beneran? Beneran. Soalnya kalau kimia gitu kan dia nggak ada absorbernya yang buat narik soalnya. Oke. Nice. Keren banget. Selain itu Leica juga baru sebulan ini ngeluarin Vesca. Betul. Vesca itu adalah oral beauty. Oral beauty, betul. Oral Bukan beauty, oral ya. care. Jelasin dong apa tuh Vesca dan oral beauty? Jadi kalau Vesca itu kita posisikan sebagai brand oral beauty, bukan oral care. Karena kalau oral care kan biasa orang identiknya sama kayak dokter gigi, dental banget, bener-bener kayak kaku banget lah. Sedangkan tuh pemikirannya pas kita develop brand ini,
Kalau skincare, makeup kita semua bisa cantik, packagingnya lucu, warnanya lucu, kita beli karena kepengen. Ya. Kenapa nggak sikat gigi kita, pasta gigi kita, pokoknya kebutuhan kita itu bisa jadi bagian self care rutin kita juga. Kenapa kita nggak kasih perhatian lebih dan ini jadi beauty juga? Oke, aku bedah ya. Ya, Calon konsultan atau pernah mau menjadi konsultan ini pasti pemikirannya udah tajam nih. Aku suka adalah yang kamu jual emosi bukan fungsi. betul. Biasanya orang jual tuh fungsinya aja. Kalau untuk konteks sikat gigi. Uh-uh. Tapi kamu mencoba masuk ke pasar yang harus diakuin pasarnya tentu niche. Iya. Orang yang mau sikat gigi yang lucu itu ada. Dan kebetulan karena niche sedikit kompetitornya juga masih sedikit. Betul. Kamu cari yang bentuk pasta giginya itu, bentuk sikat giginya itu lucu. Warnanya lucu. Warnanya lucu. Iya. Jadi, bentuknya biasa aja. bentuknya emang lebih nyaman dipegang. Tapi Oke. yang kita tonjolin kalau marketing tuh selalu warna. Kita nggak Oke. tonjolin fungsi, fitur segala. Tapi abis itu kamu juga bilang bahwa bulunya, selain bulunya juga warnanya lucu. Ada yang kayak kuning pastel Iya, dan segala warna macam pastel, itu ya. warna abu, warna biru, Oke. warna pink. Bulunya juga warnanya lucu. Kamu juga bilang itu nyaman, lembut gitu ya. Iya. Itu kamu kan apa? Itu impor atau bikin di sini atau gimana sih konsepnya? Itu kita impor. Nah, Bahannya diimpor. menurut kamu apakah memang produk sikat gigi yang sekarang ada ini nggak ada yang selembut itu? Bukannya ada beberapa brand yang malah dokter gigi bilang saya rekomendasikan ini karena ini untuk gigi sensitif gitu. Nah justru di tahun lalu 2023 pas penjualan kita turun lebih dari 80% itu kita coba pivot cari produk baru. Aku pribadi itu gigi aku sensitif. Aku biasa orangnya suka lupa bawa sikat gigi. Jadi kalau misalnya traveling jalan-jalan ke hotel, aku pakai sikat gigi hotel atau asal beli Oke. yang ada. Tapi itu kan biasa sikat giginya besar, lebar dan keras ya. Ya. Akibatnya gusi aku tuh kalau sikat berdarah. Ya. Dan aku mikir itu normal. Aku mikirnya tuh kan makin keras sikatnya makin bersih, kalau berdarah ya nggak apa-apa, artinya bersih. Oke. Nah cuman pas Jangan gitu dong, gue sampai hari ini masih berdarah. Waduh, nah kayaknya Kak Adit habis ini perlu cek dokter gigi deh. Karena pas aku cek ke dokter gigi tuh bilang gusi kamu tuh turun loh. Dan kalau misalnya kamu sikatnya gini terus, kamu bentar lagi tuh perlu dioperasi, itu Padahal perlu aku surgery. gerakannya udah sesuai sama saran sih yang bulat, yang muter. Terus sikat gigi yang aku pilih sebenarnya udah halus juga. Nah, tapi tetap berdarah loh. Betul, karena aku sikat giginya udah waktu itu akhirnya aku coba beli sikat gigi yang lebih halus lokal. Mereka sih emang positioningnya lebih halus, aku pakai segala macam, tetap berdarah karena aku teken. Jadi aku sikatnya tuh keras. Iya, terus cepet-cepet ya namanya cowok. Cepet-cepet, sikat iya, gigi. buru-buru Iya, kan. iya. Nah akhir itu setelah itu aku coba pas jalan-jalan ke Jepang asal beli sikat gigi aja. Pas aku cobain dengan strength yang sama, dengan kekuatan sama, dengan kecepatan yang sama, nggak berdarah. Terus aku kayak ini enak dan lembut banget. Kok nggak ada kayak gini di Indonesia? Oh, jadi masalah itu ada di bulunya ya? Di bulunya itu yang menentukan. Tapi halal gak nih? Kita lagi proses halal. Tapi maksudnya itu bukan bulu binatang kan? Oh bukan. Itu bulu sintetis gitu ya? Bulu sintetis. Nah jadi berangkat dari masalah aku pribadi, akhirnya baru kayak di Indonesia tuh belum ada. Gimana kalau kita ngadain ini, bawa teknologi dari Jepang, kita hadirin. Oh, ini teknologi dari Jepang nih? Teknologi dari Jepang. Wes, emang calon konsultan emang beda nih. Nah tapi pada saat itu pas kita survei sikat gigi di Indonesia, kan ini kita lawannya industri giants nih, yang udah di industrinya berpuluh-puluh tahun dari aku sebelum aku lahir. Ya. Gimana kita mau go up against mereka? Ya. Dan pas aku survei ke teman-temanku, sikat gigi tuh kalau aku bilang ke Kak Adit ada sikat gigi yang lembut, nyaman, nggak bikin gusi berdarah, kakak bakal tertarik buat coba nggak? Aku bakal bilang udah ada Oral-B. Oke. Nah kakak nggak bakal switch kan, karena kakak bakal tetap pakai sikat gigi yang sekarang ada. Tapi karena aku sampai mungkin sekarang masih berdarah, aku bakal coba aja. Toh sikat gigi berapa belas ribu gitu kan? Betul. Kakak bakal coba aja, tapi kakak bakal sampai beli nggak? Atau kayak nanti deh kalau emang lewat lihat baru beli? Bakal langsung beli on the spot gitu nggak? Nggak sih kayaknya. Nah itu yang kita sadarin tentang sikat gigi. Kalaupun kita udah kasih tahu ini bagus buat customer kita, walaupun mereka tahu itu bagus, mereka tertarik buat coba, mereka nggak langsung beli. Aku suka nih, kamu bakal pakai teknik sampling. Jadi kamu langsung kasih supaya mereka coba dulu, toh nanti bakal repeat order kalau mereka suka. Betul. Kamu cocok jadi konsultan MBB. Itu aku juga akan melakukan pendekatan yang sama. Iya, keren. Karena orang kan harus cobain sendiri buat ngerasain kan. Iya. Jadi sejak 1 bulan terakhir Vaska launching,
activity kita tuh cuma bener bagiin sikat gigi gratis. Cerdas. Itu kalau aku jadi konsultan, aku kerjanya sehari-hari itu konsultan marketing. Kalau aku disuruh pegang itu Veska, aku akan lakukan hal yang sama. Karena yang kita jual tuh experience. Yang nggak bisa dijelasin dengan cuman ini halus. Karena semua tuh ngomongin ini halus dan mereka bisa pakai iklan TV, YouTube, artis, dokter. Betul. Tapi mereka nggak tahu seberapa halus sampai mereka cobain sendiri. Exactly. Tapi kalau kamu, ini secara bisnisnya ya. Yeah. Kalau kamu ambil itu dari Jepang, bukannya modalnya juga mahal banget. Bukannya kamu bakal bisa juga cari di China yang selembut itu juga. Betul, cuman makanya harga sikat gigi kita lebih mahal daripada brand kompetitor. Exactly, maksudnya kalau kamu bisa ambil dari China, bukannya bakal kamu bisa press harganya juga. Oh, kita emang barangnya itu produksi China, cuman teknologinya dari Jepang. Oke, sekarang saya paham. Ya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, kamu kan berarti dalam hal ini kamu nyoba sendiri dulu kan? Iya. Sampai kamu puas. Betul. Sejujurnya, yang kamu beli di Jepang itu, sama yang kamu cobain di produk kamu sendiri, itu kualitasnya sama atau memang kamu sedikit lebih rendah karena yang kamu beli di Jepang itu memang jauh lebih mahal? Sama. Itu tapi kalau harga belinya, yang harga di Jepang sama belinya di sini, jauh. Jadi beda kalau berapa? kalau beli di Jepang, kalau aku beli di Just Tip, sikat gigi Jepang ini harganya bisa 150-an ribu. Kalau di sini kamu Kalau jual? di sini aku jual sikat giginya tuh mulai dari 29, 30 ribu lah. Mulai dari karena ada perbedaan apanya memang? Beda Jadi harga, kita ada beda dua warna. tipe, yang biasa, yang lembut dan yang lembut banget. Yang lembut itu 29, yang lembut banget itu 59. Cerdas, dia nggak kayak kata biasa. Jadi dia langsung lembut atau lembut banget ya. Iya, emang kayak orang udah sales gini, orang marketing. Hebat ya. Luar biasa. Oh tapi aku suka loh, keren. Jadi maksudnya orang normal pun bisa kamu switchingin karena bisa jadi orang normal yang nggak berdarah pun Betul. bisa gusinya turun dan ya. Betul, mereka kan kebutuhannya mungkin nggak seperlu yang lembut banget gitu. Kalau emang orang udah terbiasa pakai sikat gigi yang lembut, mereka lebih cocok pakai yang lembut banget, baru Nice. kerasa bedanya. Keren. Tapi kalau udah biasa pakai sikat gigi biasa mah nggak ini. Keren. Kalau di brand story mungkin aku bakal lanjutin dengan cerita berapa banyak orang yang operasi gusi gara-gara gusinya turun dan segala macam, ciptain fear gitu kan. Fear-nya, ya. Oh menarik. Tapi menurut kamu pasar ini kan baru 1 bulan ya? Betul. Pasar respon kamu gimana? So far, customer yang udah coba pakai itu mereka responnya bagus banget. Mereka benar-benar suka, mereka benar-benar mau beli lagi, mereka beli lagi juga. Ya. Dan cuman struggle kita so far itu benar-benar diedukasi dan merubah habit orang ini. Ya betul. Itu yang susah sih, karena sikat gigi apalagi orang pasti bukan sesuatu yang mereka kepikiran buat ganti kayak skincare, makeup, lucu mau coba beli gitu. Itu kan kebutuhan secondary, Ya. bukan primer. Menarik sih bener. Kecuali akan jadi primer kalau mereka sering ditakut-takutin tentang Betul. gusi. Ya karena aku aja tadi langsung dihantam gitu. Wah kakak kayaknya harus coba periksa ke dokter gigi deh. Jangan-jangan ini soalnya aku udah periksa ke dokter giginya disuruh operasi. Wah menebar Operasi fear. aja udah berapa? Iya kan? Makanya Keren, kita keren. coba masuknya itu entry point-nya dari emosi. Iya. Keren. Aku suka. Tapi kalau katakanlah yang versi 59 itu sama kompetitor yang ada sekarang pun itu mungkin 2-3 kali lipat lebih mahal atau sama harga? Aku nggak ngecek nih. Jadi kalau kompetitor yang benar-benar eye to eye, Nah. kita tetap lebih murah. Oh ya? Iya. Wow. Kompetitor kita yang eye to eye itu Colgate. Oh dia ada yang sikat gigi sensitif? Ada sikat gigi yang benar-benar lembut banget. Dia harganya itu sekitar 79. Oh kamu lebih murah dari dia? Kita lebih murah. Kenapa kamu ambil pricing di situ? Nah, kalau kenapa dibanding Colgate, persisnya sebenarnya karena kita nggak aware. Jadi Colgate tuh baru masuk 2 minggu lalu sikat giginya, baru launching. Seriusan? Setelah kita launching. Oh tapi dia menangin brand Colgate-nya makanya dia bisa taruh 79. Betul. Nah, tapi kalau kenapa 59? Karena balik lagi kita kan mau posisikan ini sebagai skincare. Orang biasa rela keluarin berapa sih buat skincare, buat coba-coba. Price range mereka itu di 100-an, 70-an sampai 100-an lah. Kita posisikan ya udah lebih rendah dikit. Kalau kita posisikan ini sebagai sikat gigi, pasti harganya ya kayak belasan ribu, 10 ribu, 13 ribu. Tapi kamu sekarang bikin yang cantik juga, Betul. segala macam. Keren. Dan yang aku suka adalah kalau misalkan Colgate atau brand apapun itu masuk di permainan yang sama, itu menurut aku ya, di konteks niche kamu, itu bakal meningkatkan sales dua-duanya. Oh, kenapa tuh Kak? Pernah dengar tentang vending machine Coca-Cola sama Pepsi? Iya? Ketika orang nggak terbiasa minum soda, dia cuma ngeliat satu vending machine Coca-Cola, terus dia pilihannya antara minum atau enggak ya. Oh, oke. Ketika ada oke. 2, Coca-Cola atau Pepsi ya. Iya. Nah, kalau di vending machine berdiri sendiri omsetnya 100 juta, Ya. tapi kalau di berdua jadi 200. 200. Karena orang jadi pilihnya bukan tentang beli gak ya sikat gigi yang lebih sensitif, tapi gue mau beli sikat gigi yang sensitif,
yang lembut, yang Iya. merek apa ya? Iya. Jadi Jadi sama-sama naik semua. Harusnya dua-duanya naik karena konsepnya adalah kalian harus mengedukasi dulu. Ya. Jadi pasti Colgate juga akan melakukan edukasi, kamu akan melakukan edukasi. Ya kayak kemarin Cleo sama Le Mineral ketika ngomongin BPA free. Oh iya. Dua-duanya sama-sama naik. Padahal sama-sama main di ya kurang lebih mirip-mirip walaupun satu air de mineral, satu mineral gitu ya. Iya. Menarik. Cuman untuk bisa sampai ke mindset itu kayak kita harus edukasi. Kayak aku tuh beberapa minggu lalu ke Tampa Realita karena udah terbiasa jualan Leica yang harga basket size-nya udah jutaan. I see. Leica kan harga basket size-nya 1 jutaan lebih. Nah biasa kalau kita launching produk baru karena produk kita adalah solusi, kita bilang oh ini tuh buat mengurangi kelembapan. Orang merasa butuh, mereka langsung beli impulse. Ya. Nah kita pas launching itu mikirnya kayak aduh udah biasa jual Leica 1 jutaan, jual sikat gigi 30.000 gampang lah, anggap remeh. Ternyata pas hari pertama kita launching itu cuma kejual 1 piece sikat gigi. Wow, what a story. 1 piece, kamu launchingnya online doang? Online toh. Iklan nggak? Kita iklan, kita pakai BA, influencer semua udah Total naik. budget launching nyampe 1 M nggak? Lebih. 2 M? 1,5-an lah. 1,5 M kejual? 1 piece doang. 1 piece sikat gigi senilai 30.000. Tapi ini nggak semua founders tuh mau cerita. Ya ada beberapa sih founders yang berani cerita belak-belakan di sini. Tapi ini salah satu dari sedikit orang yang mau jujur-jujuran bahwa nggak selalu Nggak seindah itu. keberhasilan di masa lalu itu bisa selalu akan berhasil di masa depan. Betul. Tapi ini kan cerita launchingnya. Iya. Memang mungkin kalau di funnelnya bisa jadi mereka dari aware consider tapi belum action aja. Betul. Nah, cuman walaupun memang cerita launching seperti itu, tapi kena mental di aku. Dan di situ kita baru kita evaluasi orang, ternyata approach kita tuh beda. Itu pun karena kita launchingnya cuma 1 piece itu, kita survei kenapa orang belum pada beli. Nah, baru kita tahu feedback dari mereka yang emang mereka tahu pun mereka belum pasti beli, itu kebutuhan sekunder. Dan mereka sendiri yakin itu enak, nyaman, tapi mereka nggak Kamu cobain. survei? Kita survei. Oh berarti itu kamu 1,5 M itu kamu belum ngomongin tentang yang teknik sampling? Oh belum. Itu bener-bener biaya marketing, I iklan, see. endorse, semua bener-bener pure marketing dan branding. I see. Belum termasuk biaya R&D segala macam juga. Iya. Enggak. Setelah itu barulah kamu gunakan teknik sampling. Betul Tapi banget. itu pun nggak bisa langsung kelihatan karena tunggu dia rusak dulu baru dia beli lagi ya. Betul. Jadi ini karena udah sebulanan, setelah di minggu kedua, pas itu kita ada event kita tadinya kita mau kejar jualan, kita ganti strategi. Oke, jangan jualan. Udahlah, biaya yang kita udah keluarin buat event ini walaupun udah ratusan juta, udah kita tutup mata aja. Kita bagi-bagiin sikat gigi gratis. Yang penting orang tahu dulu sikat gigi kita enak. Nice, keren. Dan kamu bisa jual cuma 1 pieces gitu? Atau kamu jualnya versi yang seperti kompetitor yang dia beli 3 langsung gratis 1 jadi 4 sekaligus gitu belinya? Kita jualnya 1 piece dulu karena ini brand baru, sikat giginya baru. Orang kalau belum cobain mereka apa yang bikin mereka mau langsung beli 4 atau 5 piece. Kita ada cuman belum kita tonjolin. Yang kita tonjolin brand 1 piece tok. Ya karena kamu memang masuk di industri yang sekarang gini, kamu ketemu deh sama teman-teman, siapa yang bisnisnya bikin sikat gigi? Gak ada. Emang kamu masuknya di sesuatu yang agak unik. Emang. Jadi ketika kamu masuk di situ memang ya struggle-nya begini, tapi kalau kamu Bisa. masuk, wow. Wah itu bener-bener long term. Kamu akan jual pasta giginya juga. Betul. Kamu akan jual dental floss sudah ada ya? Dental floss enggak, kita aqua water flosser. Water Jadi flossing floss. pakai air. Oh itu Leica. Oh kayaknya istri aku pakai deh. Oh, Iya, iya, iya. wih. Dan menurut dia ya, tunggu, aku nggak tahu merek yang dia pakai Iya, apa ya. ha-ha. Tapi yang aku tahu pokoknya bentuk warnanya putih. Oh iya, kita juga putih. Ya bisa jadi itu Leica. Berarti marketing branding kita udah on point tuh, tadi Iya. customernya dapet. Soalnya karena menurut dia ya, dia tuh pakai setiap malam. Dia pakai setelah sikat gigi. Setahu aku pokoknya dia setelah sikat gigi dia sudah pakai dental floss juga. Iya. Pakai itu masih ada kotoran yang bisa keluar. Betul. Nah terus dia bilang, terus aku pernah cobain. Tapi karena aku nggak terbiasa jadi gila Masuk ke ekstrim hidung juga lagi. nih. Kayak nembak banget kan. Tapi ya memang menurut dia sih jauh lebih bersih. Iya. Oke. Itu juga balik lagi karena kebutuhan aku gigi tadi. Pas itu kayak aku baru di slicing, makanan tuh sering nyempil di bagian dalam. Terus dokter rekomendasiin aku tuh harus pakai dental floss yang benang. Ya. Tapi aku tuh nggak terbiasa. Kalau masukin dalam mulut juga rasanya tuh jorok gitu, kayak jijik Ya. banget. Akhirnya dokter bilang kalau mau nih bisa pakai namanya water flosser. Ya. Tapi pada saat itu brand water flosser yang ada di Indonesia cuman ada 1 dan harganya tuh mahal. Ya. Harganya sekitar 2-3 jutaan dan untuk aku itu aku nggak rela sih keluarin Ya, segitu ya, ya. banyak. Akhirnya mikir, ada nggak ya yang kayak problemnya sama kayak aku? Pas di survei ternyata banyak. Ya udah deh kita coba. Tapi sebelum kamu masukin water Flosser. floss itu sebelumnya belum ada kompetitor? Belum. Berarti pasti
ya pasti produk Justru kamu yang ada di rumahku itu. Setelah kita ada produk itu, kita edukasi, Ya. baru brand kompetitor masuk. Oh, soalnya istriku pas pakai, nah mungkin karena kamu memang nyelesain masalah ya, semua orang tuh langsung menjadi brand advokasi. Betul. Karena istriku langsung beliin buat papa. Oh, Ya kan, karena dia ngerasa, pakai ini deh. Soalnya dia kayak ngefek banget buat dia gitu. kayak bener-bener setelah walaupun udah sikat gigi masih ada keluar kan itu. Dan Iya. orang kelihatan hasilnya tuh langsung. Iya, apalagi kan ini kan warna putih. Iya. Apa? Sing. Betul. Singnya kan warna putih kan. Iya, jadi langsung kelihatan ada kotorannya. hijau, merah, kuning. Kayak Padahal, satisfying gitu. Kok udah sikat gigi, udah dental floss, kok masih bisa keluar kotoran? Itu kotoran dari mana gitu kan? Iya. Wah menarik tuh water floss ya. Iya, Waterfloss. Itu salah satu produk yang bantu kita juga pivot post COVID Di 2023. 2023. Wow. Nah, cuman pengalaman kita dengan produk elektronik kayak air purifier, dehumidifier, yang water flosser tadi, produknya kan belum umum di Indonesia awalnya. Kita yang keluarin biaya marketing, Langsung branding buat edukasi di awal. Nah, tapi setelah itu kompetitor enak, tinggal ikut ini. Walaupun emang ya sama-sama kedua brand jadi naik sih, tapi capek gitu. Kita buat biar customer beli lagi sama kita, antara kita harus keluarin produk baru atau ya cari service atau segala macam. Iya. Jadi kalau menurut Raymond Chin di konten ini namanya first mover disadvantage. Oh, disadvantage ya. Ya, dia yang bikin tuh first mover disadvantage. Dan aku sangat setuju karena buat orang yang punya modal besar dan sudah punya bisnisnya, sudah punya pasarnya tapi belum punya produk uniknya, dia cuma nunggu doang. Nah. Kamu ngelakuin. Kalau kamu berhasil dia tiru. Kalau Dan enggak ya udah. dengan skala dia pasti dia bisa bikin lebih murah dengan kualitas yang sama. Tapi kalau enggak ya udah. Kecuali mungkin kalau kamu masuk di ranah yang aku sebutnya Pink Ocean itu kalau nggak salah dari Dixieland. Sesuatu yang rasa saya juga nggak tertarik buat masuk karena terlalu kecil. Tapi yang kecil juga nggak bisa masuk karena itu agak complicated. Betul. Dan belum punya namanya sama sekali. Betul. Dan aku rasa kamu bisa masuk ke situ dan itu Itu persis yang kita mau lakukan di Yeah. Veska. Karena papa aku juga waktu itu pas kita diskusi tentang gimana ya ini kalau Leka kayak gini terus juga aku capek cari produk terus, marketing terus, tapi customer belum tentu repeat atau malah lari ke brand kompetitor. Papaku yang pertama, justru Kak Adit punya waktu itu Papa forwardin salah satu reels Kak Adit. Oh gitu? Ke aku. Yang ngomong diskusi hal mirip gini, terus dia bilang gimana kalau kamu masuk ke produk yang brand giants udah bikin jalannya, tapi mereka nggak bisa masuk ke niche-nya. Exactly. Makanya kepikiran bikin sikat gigi Veska itu. Dan pasta gigi pun nanti juga kita masuknya semua yang niche. Ya, kamu mau pasta gigi, aku tebak ya, herbal gitu. Oh enggak, Oh keren. beda lagi, ada niche-nya lagi. Menarik. Whitening? Enggak, whitening juga udah banyak. Oh, sensitif. Agak, Tapi belum launching ya? Belum launching, Jadi belum makanya mau share belum dulu. bisa, Iya, iya. iya. Tapi enggak ya, nah tadi enggak tuh beneran enggak ya? beneran enggak? Karena kalau kamu nggak masuk ke herbal, whitening dan sensitif, Iya. wah itu akan jadi sesuatu yang seksi. Karena memang tiga itu cukup seksi, tapi tiga-tiganya itu memang udah Udah orang banyak. biasa jalani. Dan menurut aku akan over promising kalau kamu masuk yang ke sensitif, whitening. Iya. Karena gimana pun agak sulit ukur. gitu ya. Betul. Tapi kalau ngomongin sensitif ya udah cukup banyak dan Iya. harganya parah dan sensitif itu tidak bisa terbukti dengan satu kali pemakaian. Betul. Itu sangat sulit, efek placebo-nya tingkat tinggi. Iya. Tapi kalau ngomongin yang herbal itu juga udah banyak dan itu lebih sulit lagi karena ya efeknya hampir nggak ada. Maksudnya di mulut tuh kamu nggak benar-benar tahu ini herbal itu efeknya bakal gigi kamu jadi lebih apa. Itu cuman konsepnya bahwa kalau herbal akan lebih sehat. Apalagi kalau orang ketika kemakan pasta gigi yang ada warna di belakangnya kan warna hitam itu artinya semuanya kimia. Kalau warna biru apa dan segala macam. Iya. Ya paling cuma itu doang. Itu pun juga masih sedikit. Menarik. Berarti ditunggu nanti Kak Adit ininya. Keren. Aku sangat suka kamu sangat kreatif. Terus kamu punya sparring partner papa kamu yang keren banget. Mungkin justru terakhir aku malah mau ngegali tentang papa. Dalam konsep ini adalah begini. Kamu sampai bikin Leka itu nama papa yang dibalik ya. Iya. Pak Alek jadi Leka gitu Iya. ya. Terus kamu juga dari cerita kamu selalu nanya papa, sharing dengan papa. Dan menurut aku berarti ini sebenarnya salah satu hasil keberhasilan Leka itu bukan cuma sekedar kamu kuliah di Sydney, tapi karena kamu punya hubungan yang dalam sama papa. Iya. Dan papa pebisnis juga ya. Papa Memang pebisnis. kebetulan juga distributor elektronik merek lain. Betul. Nah jadi memang sudah punya pengalamannya dan mentotor kamu. Walaupun waktu itu papa bilang nggak usah jadi pebisnis karena kan Iya. kamu perempuan. Papa Iya. patriarki ya Pak Iya. Alek ya. Jadi sebenarnya pas awal aku mulai Leka, aku tuh karena idealisme fresh grad, aku tuh gengsi.
masa aku mulai Leica jual elektronik kayak ibaratnya pakai nebeng privilege papa. Kayak maksudnya aku lulusan luar kok, aku aku udah apply ke konsultan kok, bisa kok sendiri mau mulai dari nol. Ya. Cuman pada saat itu aku waktu itu lihat satu podcast juga. Di podcast itu kebetulan itu Valencia Tano kan kita tahu semua privilege-nya besar ya. Dia bilang justru kalau kamu punya privilege dan kamu nggak bisa pakai privilege itu, nggak bisa manfaatkan dengan baik, orang bakal lebih look down. Itu justru kamu lebih gimana ya? Kalau kamu udah punya privilege itu tapi kamu nggak pakai, kamu nggak manfaatin dengan baik, orang bakal lebih banyak ngomongin tentang kamu atau ingin kamu dibanding kalau kamu mulai dari tanpa ini sama sekali. Menarik. Dan itu yang mengubah perspektif aku. Oh, aku udah punya resources ini kok depan mata. Emang elektronik tuh bukan first choice industri aku. Maksudnya kalau bisa skincare atau beauty, ya fashion gitu lebih gampang dan lebih enak. Kenapa elektronik? Karena itu udah dari resources depan mata, dari pengalaman papa juga udah banyak. Minimal aku starting pointnya itu, aku nggak belajar, aku nggak mulai bikin kesalahannya dari nol. Aku bikin kesalahannya dari 100 karena aku belajar dari pengalaman dan kesalahan papa. Jadi kalau papa sebagai pagernya, kalau misalnya aku mau make decision gini, aku konsultasi ngobrol dengan papa dulu, papa bilang pengalaman papa sih kayak gini, mending kamu jangan ya. Itu salah satunya juga kita beruntung di tahun 2022, Leica pernah di-approach buat invest. Nah pada saat itu kan masalah visi, investment segala macam lagi rame, lagi wah keluar-keluar di mana-mana. Aku sendiri juga FOMO. Teman-teman aku juga pada di-invest, aku juga kayak kita di-invest aja ya, kayaknya menarik nih. Terus aku udah ngobrol sama visinya, udah dikasih evaluasinya juga, udah benar-benar semua tinggal oke nih gimana mau dilanjutin atau enggak. Ini konteksnya dia mau akuisisi 50% plus 1 atau 40% jadi strategik? 50% plus 1. Waktu itu aku udah bingung ini gimana, terus aku konsultasi sama papa. Pada saat itu papa bilang, kamu sebenarnya kenapa, apa yang bikin kamu tertarik buat diinvest? Aku bilang ya satu nggak mau munafik, keren gitu kalau dibilang diinvestkan, ada visi, ada investor. Kedua karena aku merasa aku butuh mentorship dan guidance itu sih. Karena doing this alone itu kadang capek. Kadang kayak kalau misalnya burnout atau misalnya aku butuh ide baru tuh nggak ada yang bantuin aku. Dan kalau misalnya aku lagi istirahat ya udah ini Leicanya juga istirahat. Jadi aku merasa aku butuh mentorship itu, kalau misalnya aku butuh nanya-nanya ada yang bisa bantuin guide aku. Terus papa bilang oke, jadi kamu bukan karena uangnya. Aku bilang enggak. Jujur aja kalau secara uang pada saat itu kita udah well on our own lah. Kalau boleh tahu waktu itu kamu divaluasiin profit tahunan dikali berapa sama ini? Kan kita nggak tahu profit tahunannya. Cuman aku mau tahu waktu itu yang kamu tolak itu adalah pengali profitnya di berapa tahun? 5, 8, 2, 3? Dikali 8. Nah berarti kan maksudnya nilai yang kamu tolak itu lumayan signifikan. Nah, akhirnya kamu tolak? Kita tolak. Nah pada saat itu papa bilang jadi bukan karena uangnya. Aku bilang enggak, karena secara uang sebenarnya Leica udah financially healthy, kita cukup kok untuk cash flow segala macam aman. Jadi papa bilang kalau misalnya kamu emang secara uang cukup, yang kamu cari mentorship atau guidance, kenapa nggak cari mentor aja? Kenapa harus diinvest gitu? Papa bilang kamu siap gak kalau misalnya kamu nanti diinvest, walaupun emang orang bilang ini keren, walaupun emang lagi trennya seperti itu, kamu siap gak dikejar-kejarin terus sama investor, kejar target? Grow terus dan di pressure. Aku bilang ya enggak sih. Terus kalau misalnya walaupun produknya gagal, tapi tetap karena ada ekspektasi investor, kamu tetap di-push harus bisa, siap gak? Dan karena obrolan sama papa seperti itu akhirnya kayak iya deh, enggak. Nah terus fast forward 2023 aku ketemu beberapa cici-cici di industri mom and baby juga yang diinvest. Aku ajak mereka ngobrol dan kebetulan pas itu topiknya juga tentang diinvest visi. Maksud kamu mereka nyesel gitu? Dan mereka sharing sebenarnya kalau mereka bisa muter balik waktu ya mereka pilih enggak lah. Bukan nyesel, tapi ada banyak cara lainnya. Emang komunikasi orang-orang ini kayak gini. Ya kalau bisa muter balik waktu mereka enggak lah, tapi bukan nyesel. Iya gimana, tapi ngerti. Maksudnya ini sesuatu pilihan yang good choice. It's a good choice. Tapi bukan best choice gitu ya. Enggak, tapi ini enggak terjadi di semua kasus investasi ya teman-teman. Tapi dalam konteks ini, di industri ini yang dialamin ya seperti begitu. Ini, betul. Karena mereka sharing, konteks mereka pada saat itu juga mereka emang waktu itu butuh uang. Dan mereka karena ibu rumah tangga, mereka nggak tahu ini gimana, mau di-grow-nya bawa kemana. Jadi pas ada investment, ya udah mereka oke. Tapi aku potong di sini ya. Supaya makin lengkap bisa jadi kalau waktu itu mereka nggak terima investasi,
Setelah udah berjalan waktu terus kamu tanya, Ci gimana Ci kemarin nolak investasi? Duh kalau gue bisa muter waktu gue nyesel. Bisa jadi juga. Betul. Karena orang kan gak menjalani dua-duanya kehidupan itu kan. Betul. Dan Makanya mereka sendiri juga bilang mereka bukan nyesel. Kalau Iya. mereka balik lagi waktu, mereka mereka nggak pilih itu. Kenapa? Karena setelah diinvestasi, mereka baru tahu matanya kebuka. Oh ada opsi lainnya loh selain diinvestasi. Iya, oke. Cuman pada saat itu mereka tahu itu. Menarik. Terus kamu tadi di garis itu kamu cerita bahwa akhirnya kamu cari mentor. Iya, cari mentor. Dengan cara apa cari mentor? Aku belum ada mentor yang benar-benar mentor. Tapi di saat itu mulai kebuka matanya, aku nggak bisa ini sendiri, aku masih perlu banyak belajar. Jadi di saat itu banyak networking, banyak pergi ke event-event, seminar, workshop, benar-benar belajar sebanyak-banyaknya. Dan kapanpun aku lagi stuck atau burnout, aku ajak aja temen aku yang emang sesama pebisnis juga, kita brainstorm diskusi bareng. Dan itu malah ngebantu aku, oh ya jadi ada ide baru, ada inspirasi baru. Kenapa? Tapi kan papa juga bentuknya jadi mentoring kamu kan? Betul. Cuman papa itu kan Old mind school gitu ya, old school. old school, boomer. Iya, Kayak perihal beberapa hal yang menurut aku ini harus dilakukan, ini perlu dicoba. Kayak misalnya pas awal itu endorse. Iya. Leka pas pertama kali endorse itu, endorsement pertama kita biayanya tuh besar. Sekitar 12 juta. Tapi untuk aku yang mulai dengan tabungan 15 juta, endorse 12 juta, itu besar banget. Dan papa waktu itu gak setuju. Papa bilang ngapain sih, apa sih namanya endorse, kayak gak usah lah gituan. Toh word of mouth-nya udah jalan. Aku insist, menurut aku perlu endorse. Dan pas aku coba ternyata hasilnya works. Nah karena papa emang grow up-nya pengalamannya di zaman yang berbeda, zaman yang non digital ya. Sekarang kan kita semua udah serba digital. Walaupun papa emang bisa bantu aku sparring, jadi sparring partner, tapi nggak semuanya bisa aku terima mentah-mentah. Karena balik lagi harus disesuaikan dengan zaman sekarang, dengan cara sekarang gitu. Keren. Wow, ini aku yakin banget ini satu video ini ya. Kalau orang benar-benar tonton dari awal sampai selesai, mereka tuh insight-nya banyak banget loh. Mereka ngerti gimana caranya. Seenggaknya pasti di industri mereka yang berbeda ya. Iya. Tapi mereka ngerti bahwa memulai itu nggak harus dengan modal yang besar. Betul. Bahwa ternyata tidak dapat kerjaan, dianggurin 3 bulan, ngelamar sana sini juga itu nggak selalu jadi sesuatu yang buruk. Betul. Kerja juga nggak jadi sesuatu yang buruk, tapi Betul. ya jadi pengangguran 3 bulan pun bisa jadi membuka kita, men-trigger kita buat ngejalanin sesuatu yang berbeda. Betul. Gimana cara manfaatin momentum ketika orang lagi stres, di PHK nggak dapet kerja, kan bisa aja kamu, aduh aku kena mental health nih, Gen Z kan. Iya Jersey. Aduh aku kena mental health nih, by the way aku juga Gen Z. Aku 96, Gen Z paling awal. Nah, jadi maksudnya ketika itu bisa jadi kita pikir, aduh aku berat nih 3 bulan gak dapet kerja, apa aku gagal, ngapain aku di Indonesia dan segala. Tapi kamu mikirnya mungkin, udahlah coba manfaatin peluang Apa yang ada di depan mata di depan dulu. mata bisa berjalan dan segala macam. Jadi pokoknya nggak ada cerita atau peristiwa yang terlalu berat buat bikin kita jadi nggak terinspirasi buat maju ke depan. Betul. Keren. Dan sebenarnya yang aku pelajarin juga sih selain yang kerjain yang di depan mata itu, orang sekarang kan kalau Gen Z kan bahasanya kerjain sesuai passion. Ya. Kejar passion dulu. Kalau kerjaan gak suka nggak apa-apa. Ini gak semua Gen Z ya. Soalnya aku sering diserang sama sesama Gen Z. Katanya ini orang Gen Z banyak kok yang sukses. Ih gue juga Gen Z. Tapi maksudnya stereotype Gen Z kan gitu ya. Betul, stereotype Gen Z seperti itu, kayak kerja sesuai passion, kejar passion. Tapi kalau aku passionnya itu mungkin yang lain. Kalau misalnya aku kejarin passion aku, mungkin aku nggak di sini sekarang karena pada saat itu aku kejarin yang menurut aku di depan mata ada uangnya dulu lah. Ya. Nanti setelah itu jalan, setelah itu ini baru nanti bisa kejar passion atau apa. Yes. Aku sangat percaya sama ikigai. Ya. Kejar apa yang kamu suka, apa yang kamu jago, apa yang ngasilin duit, apa yang bermakna buat dunia ini. Betul. Tapi kadang-kadang ikigai itu ideal buat orang yang mungkin lebih bermodal dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang punya banyak keterbatasan, Iya. daripada kita kerjain apa yang kamu suka, tapi belajarlah menyukai apa yang kamu kerjakan. Karena kadang-kadang suka itu bisa diciptakan, bisa dibentuk, bisa dipaksa. Betul. Kadang-kadang. Apalagi kalau ada duitnya. Ya kan jadinya lebih gampang. Lebih gampang untuk menyukainya. Iya, kalau nggak ada duitnya emang agak susah. Berat itu. Iya. Karena bisa jadi kita nggak suka sebelumnya gara-gara kita nggak tahu aja ternyata itu menyenangkan juga kalau dijalankan. Betul. Ketika kamu ngelihat orang-orang terbantu sama Leka, berapa nyawa yang kamu tolong dengan adanya sterilisasi UV itu. Betul. Kalau misalkan kamu bikin skincare bisa jadi menolong juga banyak orang. Tapi waktu kemarin COVID itu pembeli kamu ada ratusan, ribuan, puluhan ribu orang. Bayangin nggak? 1-2 orang aja di antara mereka yang harusnya nggak disinarin UV itu, terus megang, terus kena bakteri, terus kena COVID, mereka komorbid dan mereka mati. Kamu udah nyelamatin berapa nyawa? Iya.
Itu pun sesuatu yang aku struggle di 2 tahun pertama bangun Leica tuh, aku nggak mau kasih tahu orang aku punya brand Leica. Aku nggak mau asosiasikan Leica dengan aku. Karena teman-teman deket aku yang tahu tuh sering isengin aku kayak, oh ya Cici Glodok gitu. Kayak toko jualnya elektronik gitu. Jadi kayak aduh iya sih, teman-teman aku seumuran aku tuh jualnya skincare, make up yang lebih keren gitu kan ya. Kalau elektronik kan jarang gitu, apalagi sekarang sikat gigi. Cuman sekarang kayak ya udahlah, namanya juga ya selama halal-halal aja ya udah. Ya. Karena nanti yang keren itu adalah laporan keuangannya. Iya kan? Bukan industrinya. Amin. Ujung-ujungnya yang keren itu laporan keuangannya. Mau industrinya apa kalau laporan keuangannya cuma puluhan juta sama yang miliaran ya. Tapi yang lebih keren lagi adalah kalau kita dari industri manapun kita belajar melihat industri lain juga. Betul. Misalkan kayak teman-teman pasti penonton sini yang main elektronik sedikit. Tapi di sini penonton rutinnya itu dari ribuan orang di setiap podcast, setiap episode. Dan mereka tuh dari industri yang berbeda-beda. Mereka tuh mau belajar dan terus belajar. Itu pasti ciri-ciri founders. Betul. Pasti ya kamu tadi juga bilang kamu networking, seminar, kursus. Tapi di sini tuh podcast ini kita tuh nggak ada kelas. Aku nggak ada kelas. Aku nggak jual buku dan nggak segala macam. Dan podcast ini juga kalian nggak bayar. Jadi harapan kita adalah lewat podcast ini kamu bisa belajar sesuatu, bisa ngerubah hidup kamu, kita juga udah seneng. Itu adalah social impact yang bisa kita hasilin. Ya selain kalau ada placement ya memang dapat duit. Ya nggak munafik lah gitu ya. Iya, betul. Tapi faktanya itu sebenarnya nggak terlalu seberapa gitu. Jadi apa yang effort kita lakuin hari ini, semoga bisa berdampak positif. Amin. Betul. Sel, kamu ada sesuatu yang mau kamu ngomong, ini kamera utama kamu. Kalau boleh, kamu ngomong ke teman-teman Gen Z yang sekarang itu lagi ngalamin konteksnya sudah lulus tapi belum punya kesempatan kerja. Belum kepikir buat bisnis, bisa jadi juga dia mau berkarir, tapi dia sekarang mungkin lagi struggling dengan mentalnya yang juga itu bukan masalah kecil. Dia ngerasa apakah aku emang orang bodoh? Apakah aku emang nggak bakal sukses? Apakah dan segala macam. Apa yang mau kamu ngomong buat mereka, silakan. Satu hal yang aku bakal bilang ke diriku sendiri pas aku awal mulai, yang aku baru realize-nya juga ke belakangan, itu udah jalan aja dulu, lakuin aja dulu. Karena apa, di tahun lalu saat aku mulai memberanikan diri mau cari mentorship, networking segala macam, itu aku bisa datang ke orang aku belum pernah kenalan sebelumnya, aku langsung kayak kak ini ya, salam kenal, aku Selina, aku dari gini, aku kenalin diri, aku tanya mereka, aku ajak ngobrol aja, dan habis itu aku follow di Instagram, jadi connect DM-an, jadi kenal, jadi sering sharing insight. Nah menurut aku tuh salah satu pembatas aku sebelumnya adalah kebanyakan di pikiran aku takut nanti orang bilang apa, aku gengsi, aku mikir kayak nggak mungkin lah, inilah itulah, jadi yang menghambat diriku sendiri itu pemikiran aku. Dan emang putting yourself out there, mulai aja dulu, itu bukan sesuatu yang menurut aku semua orang bisa lakukan. Tapi gak usah mulai dari sesuatu hal yang besar dulu lah, kayak misalnya langsung bikin startup yang nilainya berapa, atau bikin bisnis yang produknya apa. Gak usah mulai dari kecil dulu aja di depan mata. Mulai misalnya sesimpel aku dulu, aku bikin target tiap hari tuh ngajak ngobrol 1 orang baru. Nggak harus orang pembisnis, nggak harus orang apa. Aku cuma misalnya ke coffee shop gitu, aku nggak kenal kasirnya, aku ajak ngobrol, aku tanya dia biasa kerja apa, dia sebelumnya gimana. Dan setelah aku set target itu tiap hari, aku jadi terbiasa ngomong dengan orang baru. Nah dengan terbiasa ngomong sama orang baru itu, baru next stepnya aku berani ngobrol dengan yang lebih senior, dengan people I look up to. Jadi kalau satu hal yang aku bisa tekanin, yang I wished I could have started earlier, itu udah mulai aja dulu, itu semua di pikiran, try it first and then you'll see nanti where it takes you. Wow, keren. Sampai jumpa episode berikutnya. Bye Fox.